memberikan pesan baik kepada masyarakat, dan itu semacam bagian dari edukasi publik, atau kita sama-sama anggota masyarakat menjadi lebih tahu. Dan ketika lebih tahu, mungkin kita menjadi lebih bijaksana. Dan Laudato Si itu merupakan pesan ensiklik, jadi sesuatu yang harus dipatuhi dari Sri Paus Francis di Roma, berkedudukan di Roma. Sebagai orang Indonesia, di mana Indonesia adalah satu negara penting di dalam dunia ini, kita tentu mengenal kepemimpinan dunia dalam arti kepemimpinan yang memikirkan hati nurani, logika dan spiritual dari setiap insan. Nah itu Sri Paus adalah seorang pemimpin yang seperti itu. Ia sudah mengabdikan dirinya kepada Tuhan, maka ia menginginkan setiap manusia secara universal menyadari apa yang Tuhan kasih kepada manusia. Segala macam yang ada di bumi ini, alam semesta, haruslah kita pelihara. Ensiklik itu atau pesan-pesan itu ada dalam Laudato Si. Sebagai orang yang selalu ingin belajar, ingin kebaikan untuk lingkungan, keluarga, lingkungan, dan masyarakat, menjadi orang yang bisa memberikan contoh, ya artinya belajar, kemudian mencoba untuk menerapkan, dan itu kebaikan itu bisa kita ketok tularkan. Siapa tahu menjadi inspirasi bagi lingkungan teman-teman kita. Jadi di sini bicara mengenai hal yang bersifat universal yang merawat bumi. Jadi Laudato Si itu intinya adalah pertobatan manusia, karena Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya untuk kebaikan kehidupan manusia. Sungai dengan fungsinya, lalu tanah dengan fungsinya, memberikan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang bisa bersemai, jadi buah, jadi sayur, jadi makanan buat kita semua. Itu ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam pesan-pesan Tuhan, di dalam semua agama. Masa kita manusia yang paling mempunyai sarana paling sempurna tidak kita coba untuk merawat bumi? Jadi pengertian saya, mungkin saya salah, animator ini juga satu bentuk komunikasi, di mana supaya kita saling mengerti sebagai sesama warga, sesama bangsa, sesama manusia, antar masyarakat, dengan prinsip kita saling belajar dan menerapkan kebiasaan yang baru, kita memperbaiki. Andai kata kita selama ini sembarangan terhadap sungai, buang sampah sembarangan, menyia-nyiakan makanan, maka harus kita pikirkan kembali apakah sikap itu tepat atau tidak. Apalagi begitu banyak orang yang susah di bumi ini. Dan bumi sendiri menjadi kelelahan juga kalau kita berbuat semena-mena terhadap bumi. Sangat di dalam nilai-nilai ajaran agama Buddha juga, untuk memelihara kebaikan, untuk mengumpulkan energi yang positif. Jadi agama-agama yang bicara itu juga demikian. Dan saya melihat Sri Paus adalah selalu Sri Paus itu orang yang bijaksana karena sudah dipilih. Dan walaupun ia adalah pimpinan dari agama Katolik Roma, tetapi keberadaannya sebagai tokoh pemimpin dunia itu kita lihat sebagai insan yang juga sudah dipilih secara, apakah itu takdirnya ya dia menjadi Sri Paus, tapi kata-katanya itu dan apa yang ia jalankan itu sangat sesuai dan sangat tepat guna untuk kita semua. Pikirkan bersama, sudahkah kita bertanggung jawab sebagai manusia untuk memelihara lingkungan? Karena apa yang kita, seperti Bung Hatta mengatakan, apa yang kita pakai sekarang di tanah air kita,
itu adalah hutang kita kepada generasi ke depan. Dari awal Mengata mengatakan gitu. Dan Mengata juga mengatakan, potong 1 pohon harus tanam 5 pohon. Ini adalah konsep sustainability, konsep pemeliharaan lingkungan. Jadi ketemu ketika kita baca, artinya saya Muslim, ketika saya baca ayat Al-Quran, saya melihat unsur-unsur itu, pesan-pesan itu dari Tuhan. Dan bapak saya sendiri juga dalam sikap hidupnya juga selalu sangat menghargai alam dan mengingatkan sebagai seorang pejabat. Dia mengingatkan, tebang 1 pohon, harus tanam 5 pohon. Jadi apa yang kita pakai sekarang adalah hutang kita kepada generasi ke depan. Jadi itu semua harus dengan tanggung jawab. Saya rasa iya, karena Laudato Si itu mengembalikan apa-apa yang menyeleweng. Ketika orang berada pada tingkat kebijakan, ia belum berada sebagai otorita untuk membuat kebijakan. Mungkin ia berteriak, ayo jaga lingkungan, ayo begini, ayo begitu. Ketika ia sudah di dalam lembaga yang dimana ia berotorita atau berwenang untuk membuat lingkungan, mungkin ia di situ berhadapan dengan tantangan-tantangan yang saling bertentangan. Kemudian ia kalah karena ia kemudian bisa berpikir, saya ini kedudukannya di sini, ada yang lebih tinggi daripada saya, sehingga ia tidak jadi membuat kebijakan untuk pemeliharaan lingkungan. Contoh kecil, analisa dampak lingkungan itu betapa pentingnya, terutama untuk bumi Nusantara ini. Dampak lingkungan itu harus dianalisa dulu, baru kita membangun sesuatu. Tetapi kalau suara ini, yang Laudato Si, adalah suara yang dari hati nurani, dari pikiran yang dalam, yang filosofis, dan hati nurani yang tidak punya kepentingan. Kepentingannya adalah kebenaran, dan itu mewakili pesan-pesan Tuhan kepada setiap manusia yang punya hati nurani. Jadi dengan kedudukan si paus, kepentingannya adalah menyampaikan, mengingatkan kita semua akan pesan-pesan Tuhan itu. Adalah natur alamiah, setiap manusia harus menjaga lingkungan. Apa yang saya lakukan ini tentu janji kepada diri sendiri harus konsisten. Kalau di dalam bahasa agama Islam, istiqomah, harus konsisten. Nah, konsisten itu adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Jadi sebetulnya Laudato Si ini juga memberikan awareness atau kewaspadaan kepada saya dan pemahaman, oh iya ya, benar dong, yang namanya sayur, buah, kulitnya, bijinya itu harus bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin. Dan dengan adanya ini pesan Laudato Si, ternyata memang ada tekniknya, ada metodenya. Bagaimana kulit buah yang biasanya dibuang, kulit jeruk katakanlah, itu ternyata dia masih berfungsi sampai ke titik akhir, yaitu dengan larutan yang juga dari bahan alam bisa menjadi pupuk dan juga bisa menjadi ekoenzim, dan itu akan lebih menyehatkan bumi daripada melulu misalnya pupuk kimia. Dan juga sabun, ekoenzim itu sabun, deterjen itu menyehatkan. Jadi ini salah satu unsur untuk keseimbangan kehidupan manusia dengan alam semesta, dan itu memberi rasa bahagia dan puas bagi manusia. Oh, terima kasih Tuhan, saya dikasih jalan ini, kesempatan ini untuk bisa memaksimalkan. Jadi apa sih manusia itu paling senang kalau apa? Kalau manusia bisa bersyukur dan juga bisa mendayagunakan yang kita kira sudah sampah, ternyata itu bisa bermanfaat untuk bumi. Saya melihat sesuatu yang positif sekali ya. Laudato Si memang terutamanya dikembangkan oleh paroki-paroki gereja-gereja ya, karena memang seperti kita harus akui bersama, gereja Katolik mempunyai organisasi yang rapi dan rapi dengan
komando yang baik dan konsisten. Konsisten penting banget buat kehidupan kita ya. Nah, jadi tapi orang-orang dari gereja Katolik kan punya teman-teman aneka suku bangsa, aneka agama, dan mereka menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu ini, artinya ilmu hidup, praktek. Maka secara bersama-sama itu kebersamaan muncul. Jadi yang saya bilang di awal tadi, ketok tular. Jadi kita tahu, kita kasih tahu teman, pasti nanti ada yang tertarik, kemudian mengerjakan sama-sama. Kemarin saya dapat kabar dari teman-teman juga yang kami membuat apa namanya dekoensim ya, dekoensim. Itu banyak toko laundry yang mereka menggunakan sabun yang dari mereka buat sendiri, jadi tidak ada bahan yang terbuang. Ini juga kalau secara bersama-sama ya, ini bisa mengurangi sampah yang dibuang di mana-mana. Jadi ada kesadaran juga. Dari sini mestinya nanti ada berkembang sesuatu yang lain. Ya, kita tahu sudah ada bank sampah yang mengumpulkan plastik dan juga mendaur ulang plastik menjadi sesuatu bahan bakar. Jadi ini harusnya terus berlanjut, dan kami yang mulai dengan melakukan praktek dari pesan Laudato Si harusnya konsisten.